Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, ya. Sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan mencoba proses, ya. Kita akan mencoba menjelaskan proses yang ada dalam teknik kimia, ya, dalam proses degradasi. Oke, jadi kita lanjutkan proses kali ini. Yang akan kita buat adalah proses degradasi limbah organik, ya. Degradasi limbah organik yang ada dalam suatu sungai, ya. Oke, nanti kita coba di sini penjelasannya adalah tentang biodegradasi. Oke, kita besarkan dulu proses biodegradasi. Limbah organik gitu ya. Limbah organik di sungai. Aduh, kenapa mouse-nya balik lagi ke sini? Di sungai. Oke. Jadi kita akan membahas tentang proses biodegradasi limbah organik di sungai. Nah, misal kita memiliki sungai gitu ya. Misal kita ibaratkan kita punya sungai di sini. Oke, ini ada sungai. Nah, misal di sini ada limbah organik. Misal taruhlah kita memiliki sampah gitu ya. Misal di sini ada sampah. Nah, kemudian dia mengalir ke arah sumbu X gitu ya. Mengalirnya nanti ke sini. Nah, ini ke arah X. Nah, ke arah X. X ini jarak sungai. Misal sungainya memiliki panjang tertentu gitu ya. Misal tinjauannya ini sejauh berapa nanti? Ya, sejauh ratusan meter lah. Misal tinjauannya di sini 500 meter gitu ya. Oke, 500 meter. Oke, berarti nanti inilah yang akan kita cek gitu ya. Nanti ini yang akan kita cek bahwa limbah sungainya itu 500 meter tinjauannya. Nah, dalam proses biodegradasi, umumnya pada degradasi limbah organik, ya, limbah organik itu dapat terurai dengan sendirinya dengan bantuan mikroba dan juga pastinya ada kehadiran oksigen, gitu ya. Karena ada beberapa mikroba yang emang dia hidup membutuhkan oksigen. Nah, tentunya dalam perairan oksigen tersebut terbatas jumlahnya, gitu ya. Oke, misal kita memiliki permukaan air di sini gitu ya. Ini permukaan sungai dan ini dalamnya. Nah, di sini di atas kan ada udara gitu ya, ada udara. Nah, di udara ini salah satunya ada oksigen gitu ya, ada O2. Otomatis kadar oksigen yang terbesar itu adalah yang di permukaan ya. Semakin ke dalam, maka dia O2 itu semakin menipis ya. Menipis. Nah, karena dia semakin menipis, ya otomatis semakin limbahnya itu semakin masuk ke dalam atau ke dasar sungai, maka akan lebih sulit terdegradasi. Dalam hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Misal ada limbah di bawah ini. Tapi tinjauan kita kali ini adalah kita menganggap bahwa konsentrasi limbahnya tersebut kita tinjaunya ke arah sumbu X ya, kepada fungsi daripada panjang sungai, bukan fungsi kedalaman. Walaupun sebagai fungsi kedalaman juga sangat dipengaruhi ya. Oke, jadi nanti kalau dalam fungsi kedalaman, oke, misal kita punya ini adalah kedalaman. Kemudian di sini adalah kebalik ya. Lebih enaknya
Di yang bawah sini ini konsentrasi, ini kedalaman lah ya. Oke, yang di bawah sini adalah kedalaman. Oke, berarti semakin dalam konsentrasi O2, nah dia semakin turun ya, semakin turun. Nah, kemudian tinjauan lain adalah kalau kita tinjau ke arah sumbu X ya. Oke, berarti nanti tinjauannya itu adalah, oke, misal kita punya oke, ini sumbu X ini adalah panjang sungai. Oke, kita punya panjang sungai. Kemudian di panjang sungai ini ada konsentrasi daripada BOD gitu ya, karena konsentrasi kebutuhan oksigen yang ada dalam ya, kita ceknya dengan BOD. Dia juga semakin lama semakin kecil. Karena apa? Karena kalau limbahnya itu di awal dari sini, maka dia oksigennya dipakai dulu buat ngolah limbah, buat cek, buat mendegradasi limbah yang ada di sini, kan seperti itu. Tetapi kalau tinjauannya berbeda lagi. Kalau yang kita cek adalah bukan oksigen yang ada di dalam airnya, tetapi adalah konsentrasi limbahnya itu sendiri. Oke. Jadi itu beberapa hal yang nanti akan kita cek ya, akan kita cek. Nah, umumnya limbah organik itu adalah ya, limbah organik dia memiliki rumus, biasanya modelnya model hidrokarbon gitu ya. Oke, berarti dia adalah CX HY. Oke, misal aja seperti itu. Oke, CX HY, O nya oksigennya misal OZ gitu ya. Misal di sini OZ. Nah, nanti kita memiliki persamaan reaksi, nanti kita memiliki CX, kemudian HY dan OZ. Nah, ini bereaksi dengan oksigen ya, dengan O2. Nah, nanti yang mana dia dengan bantuan mikroba ya, dengan bantuan mikroba. Berarti di sini ada mikroba akan menghasilkan CO2 plus H2O ya, plus H2O. Oke, berarti kurang lebih nanti seperti ini. Dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Tetapi tergantung mikrobanya itu sendiri ya. Ada proses yang bersifat, ini kan prosesnya itu membutuhkan oksigen ya, aerob. Ada juga anaerob, nanti malah menghasilkan gas metana juga ada. Oke, jadi yang kita tinjau adalah ini. Kemudian misalkan dalam proses degradasi, yang pasti kita ada yang namanya kecepatan reaksi degradasi ya, rate of reaction, dimana kita misalkan kita memiliki kecepatan reaksi zat organik itu dia terdegradasi. Nah, dalam tinjauan teknik kimia adalah misal kita memiliki nilai Ra. Oke, Ra oke, misal kita punya Ra oke, misal Ra nya sama dengan kita memilikinya adalah ini sebagai A, ini sebagai B. Oke, berarti ada Ca, ada Cb. Misal kita bagi dengan Ca kali Cb
dibagi dengan Ca ya. Misal kita punya seperti ini, Ca ditambah alfa, ini beta. Oke, misal seperti ini sama dengan Rb. Nah, misal kita punya seperti ini, Ra sama dengan Ca kali Cb dikali beta dibagi dengan Ca plus alfa sama dengan Rb. Nah, Ca itu adalah konsentrasi A itu kita misalkan zat organiknya. Oke, kita misalkan di sini reaksinya itu adalah A ditambah B menjadi produk gitu ya, produk. Nah, A ini adalah zat organik. Zat organiknya berarti yang ada di air. Oke, zat organik ini tadi simbolnya adalah Ca, konsentrasinya. Oke, dalam satuan miligram per liter itu ya konsentrasinya. Kemudian B ini adalah misal B ini B adalah konsentrasi oksigen, berarti B ini sebagai oksigen. Oke, sama oksigen berarti dalam satuan miligram per liter. Kemudian Ra ini adalah rate of reaction. Ya, rate of reaction daripada A tadi. Kalau A itu zat organik, berarti A ini dalam miligram BOD per sekon ini per sekon liter ya, per sekon liter, sekon liter. Oke, kemudian ini juga sama, berarti ini miligram aja, miligram oksigen per sekon liter. Oke. Jadi kita sudah memiliki satuan-satuan ini. Nah, adapun alfa beta itu adalah sebagai suatu konstanta. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga pada pemodelan ini bahwa zat organik dinyatakannya tadi sebagai BOD, yaitu jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi secara sempurna daripada zat organik itu secara biologis. Tidak kebutuhan oksigen untuk dapat mendegradasi zat organik. Nah, kemudian kecepatan perpindahan massa, tentunya tadi kita lihat bahwa yang dari udara itu yang lebih besar ya. Semakin masuk ke dalam air itu ya akan menipis. Nah, berarti nanti ada perpindahan massa oksigen dari udara ke air. Nah, ini yang kita sebut sebagai nanti kecepatan transfer oksigen ya. Kecepatan transfer oksigen. Atau kita tuliskan dulu sebagai kecepatan perpindahan massa oksigen dari udara ke air. Oke, seperti itu. Oke, berarti nanti kita misalkan ini adalah sebagai NB. Berarti NB sama dengan KL. KL ini adalah koefisien perpindahan massa total ya, gabungan. Oke, KL dikali CB star. CB star ini adalah konsentrasi oksigen jenuh ya. Berarti dia maksimal oksigen yang bisa ada dalam air dikurang konsentrasi oksigen aktual atau yang ada saat itu ya. Oke, kemudian KL ini koefisien perpindahan massa gabungan itu dirumuskan juga bahwa 1/K besar L sama dengan
karena kita memiliki ada dua tinjauan ya. Tinjauan pertama di fase udara, yang kedua adalah di fase air. Oke, pertama di fase air berarti nanti 1/K kecil L. Oke. Ini koefisien perpindahan massa di fase air ditambah dengan 1 dibagi yang di Kg di gas. Nah, di gas biasanya koefisien perpindahan massanya itu berhubungan erat dengan tetapan Henry. Jadi dikali dengan Henry gas tersebut, Hg. Dan dalam tinjauan kali ini gasnya adalah oksigen. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian nilai CB star, konsentrasi oksigen yang jenuh ya, CB star ini dirumuskan sebagai tekanan parsial, berarti P. Tekanan parsialnya apa? Karena B ini oksigen, ya berarti tekanan parsialnya daripada gasnya ya, Pg. Nah, tekanan parsial gasnya oksigen ya berapa? Dibagi dengan Hb. Misal kita dalam oksigen, dalam udara itu ya. Oke, kandungan udara umumnya adalah 79%, itu nitrogen, dan 21%-nya adalah oksigen. Ini kasarannya seperti ini. Nah, berarti misal kita memiliki tekanan totalnya itu adalah katakanlah kita prosesnya itu atmosferis gitu ya. Oke, nah ini misal katakanlah 1 atm. Oke, 1 mana nih? Oke, 1 atm. Aduh, ini macet. Oke, sorry sekali. Oke, misal katakanlah kita memiliki 1 atm. Nah, berarti nanti parsialnya ya, kita 1 atm dikali 21%. Oke, ini terdapat kendala sepertinya. Oke, berarti ini katakanlah tadi ini adalah 1 atm ya. Tekanan total adalah 1 atm. Berarti tekanan ini 1 atm dikali 21%. Oke, jadi seperti itu. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke dalam proses pembuatan neraca massanya ya. Pembuatan neraca massa. Oke, sebelumnya misal kita memiliki suatu kasus bahwa untuk oksigen harga tetapan Henry-nya itu bernilai besar gitu ya, bernilai besar. Jadi 1/Hb ini 1 dibagi bilangan besar dia pasti akan kecil ya. Oke, berarti ini bila Hg itu besar, berarti 1/kg itu adalah kecil. Karena kecil berarti nanti 1/K besar L itu sama aja dengan 1/KL. Oke, jadi persamaan yang di atas bisa kita gantikan dengan dengan berarti NB sama dengan KL kali CB star min CB sama dengan K kecil L. Nah, CB star min CB. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya kita langsung lagi. Nah, untuk K kecil L itu bisa juga dihitung, bisa juga diketahui ya, tergantung nanti di soalnya.
atau dalam jurnal-jurnal kalau sudah ada. Nah, umumnya KL, K kecil L, ini didekati dengan persamaannya adalah persamaan O'Connor and Dobbins. Oke, persamaannya seperti apa? Bahwa K kecil L sama dengan B. B ini adalah suatu konstanta dikali D. D ini adalah difusivitas oksigen, biasanya De gitu ya. De dikali dengan Q adalah debit, dibagi dengan B. B besar ini adalah lebar sungai, kemudian dalam sungai HS ini kita kuadratkan, ini semuanya kita pangkatin setengah. Oke, ini KL bisa kita hitung dengan itu. Oke, berikutnya adalah kita membuat neraca massa. Nah, untuk pembuatan neraca massa nanti kita akan tinjau dari dua sisi. Yang pertama adalah neraca massanya A adalah apa tadi? A itu adalah kadar zat organik dalam air, ya, dinyatakan dalam BOD. Berapa miligramnya per liter gitu ya, dalam air. Kemudian yang B adalah konsentrasi oksigennya. Oke, seperti itu. Oke, baik, untuk pembuatan neraca massanya akan kita lanjut ke next video. Oke, demikian saja biar nggak terlalu panjang-panjang, dan selamat mencoba.